Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Bangkunya silakan diluruskan. Luruskan ya. Ya, ini lurus. Ya. Ini juga lurus. Lurus. Kita sebelum memulai pelajaran, silakan satu orang atau ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa. Silakan dalam. Siap untuk berdoa? Siap. Siap berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Doa dalam hati mulai. Baik, terima kasih Galang ya. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanyakan kepada kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Siap ya? Siap. Sebelum kita belajar, saya mau satu orang memimpin tepuk semangat ya, agar kita semangat buat belajar karena ini sudah mulai siang. Nah, jadi ada satu orang yang memimpin temannya untuk tepuk semangat supaya kita semangat. Ayo silakan satu orang. Ya silakan. Cepat. Ya, Pak. Dapat semangat. Masih atau tidak? Katanya masih. Kalau ini sudah capek nanti kita panggil Farel. Ya, Farel Prayoga. Capek? Nah, jangan capek dulu. Ya, silakan. Dapat semangat. Ya, terima kasih banyak. Ya, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita absen terlebih dahulu. Ya, supaya saya tahu mana yang hadir dan mana yang tidak hadir. Sekarang tanggal berapa? 22. Tanggal 22 ya. Bulan 11. Akela Kaisa Putri, Asila Mufidah Rahman, Aura Cintia Ramadhani. Cynthia atau Cintia? Kenapa di sini Cin? Biar keren. Estetik ya. Aura Makfirah, Elian Suari Mahesa. Yang dari Sermok? Bukan. El Yazia Januarti Sulatin. Dari mana? Sabar. Faradila Sulfia, Farhat Suri, Flora Aprilian. Mana? Galang Muhammad Cesar, Gunawan. Alhamdulillah ya, Gunawan sudah hadir, sudah datang. Ibnu Ghazali. Sakit apa Ibnu? Demam katanya. Semenjak ikut pawe, demam. Oh, merampok. Kecapean kayaknya. Imamul Khair Ihsan. Jessica Almaida Prayuda Kenap. Prayudia ya, Prayudia. Lalu Margawan Inu.
sakit apa dia? Pusing. Tadi ada di sini. Cuman pusing. Muhammad Teguh Faisal. Mutia Naura S. Tamrin. Mana? Muhammad Farel. Ini Farel apa ini? Farel Prayoga atau Muhammad Farel? Tadi masuk. Masuk. Gunawan masuk. Yang pertama. Muhammad Firas. Muhammad Oldiansa. Tadi ada? Sekarang ada. Kemana dia? Pulang. Bolos. Bahaya. Apa ya? Mulyadi Saputra. Najwan Rafif. Nelsi. Putri Amelia. Raditya Alpianu. Sharon. Silvina. Suci. Hadir. Wa'ad. Sakit juga. Biran. Sakit. Yasmin. Yasmin. Hadir Yasmin? Sudah sakit kamu? Kurang, alhamdulillah. Ya. Sudah sakit. Ya, terima kasih ya yang sudah hadir. Semoga temannya yang sakit bisa cepat sembuh. Ya. Dan yang bolos semoga cepat sadar. Kemudian yang izin semoga bisa masuk seperti biasa. Sekarang Pak Guru ingin tanyakan kepada kalian. Minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Mempelajari puisi tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Ya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis puisi. Jadi sebelum kita menulis puisi, kalian harus tahu ya struktur dan kaidah kebahasaan puisi itu, agar kalian bisa menulis puisi dengan baik dan dengan imajinasi, dengan gaya bahasa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Pak Guru ingin menanyakan juga kepada kalian, kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari puisi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Farel, tahu apa manfaat kamu belajar puisi? Tidak tahu? Kenapa tidak tahu? Hah? Yang lain? Dua, apa manfaat belajar puisi? Hah? Agar bisa apa? Hah? Agar bisa berinspirasi. Jadi manfaat kita mempelajari puisi itu, siapa tahu kalian sudah jadi penulis puisi, dapat uang dari penulisannya, masukkan ke blog, masukkan ke YouTube, masukkan ke website, kalian dapat uang dari hasil karya kalian. Ya. Siapa tahu ada yang jadi penyair besok, atau ada Farel ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, bisa melewat puisi. Mau sampaikan kemana Farel? Mau sampaikan kemana? Ke Amel. Ya, kalian belum bisa pacaran, jangan pacaran terlebih dahulu. Ya, siapa tahu Farel menyampaikan sesuatu kepada ibunya, kepada gurunya. Nanti kalau ada hari guru, ya, hari guru tanggal berapa? 25. Sekarang tanggal 22, 23,
3, 24, 25 itu 3 hari. Nah, siapa tahu kalian bisa membuat puisi untuk gurunya yang romantis dan yang puitis. Parelia. Nah, jadi seperti itulah manfaat kita mempelajari puisi. Kita tahu makna puisi itu dan lain sebagainya. Sekarang Pak Guru ingin memperlihatkan kepada kalian, ya, karena pembelajaran kita ini adalah langkah-langkah menulis puisi. Sebelum berlanjut ke situ, saya akan ini perhatikan. Inilah indikator, ya, indikator atau KD pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan diperhatikan. Indikatornya apa, sorry? KD-nya adalah menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi yang seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Ya. Kemudian indikatornya adalah menentukan judul puisi sesuai dengan tema yang terdapat pada gambar. Jadi ada gambar, ya. Kemudian gambar itu sesuai dengan tema. Kemudian nanti kalian akan pilih tema itu menjadi puisi kalian. Baru nanti kalian akan buatkan judulnya. Ya. Kemudian yang kedua, menciptakan gagasan perasaan dalam bentuk teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Setelah itu kalian menciptakan gagasan. Ya, menciptakan gagasan supaya nanti terbentuklah sebuah puisi sesuai dengan unsur-unsur pembangunnya. Selanjutnya, sebelum itu juga silakan kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita karena kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi project based learning itu siswa, ya, mengerjakan sesuatu masalah, ya, kemudian ada project di situ, ada proyeknya, ada hasil karyanya yang akan dikumpulkan. Kalau problem based learning, siswa, ya, menyelesaikan masalah tapi belum sampai ke proyeknya. Ya, kalau project based learning ada hasil karya yang kalian akan kumpulkan. Ya, paham ya? Kemudian di sini melalui pembelajaran project based learning, siswa mampu menentukan tema dan judul dalam penulisan puisi. Kemudian yang kedua, menciptakan gagasan perasaan dalam bentuk teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi sama dengan indikatornya. Indikator harus sama dengan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, sekarang Pak Guru ingin menyampaikan sesuatu, ya, atau beberapa hal terkait penilaian yang akan Pak Guru gunakan dalam pembelajaran saat ini. Yang pertama, penilaian sikap kalian. Pak Guru akan melihat bagaimana keaktifan kalian. Ada yang tidur nggak di kelas? Berarti kalau tidur berarti tidak semangat, tidak aktif. Ada yang menjawab nggak? Kemudian bagaimana sikapnya? Sopan nggak? Tanggung jawab nggak? Itu adalah aspek sikap. Kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan. Bagaimana nanti Pak Guru akan lihat pengetahuan kalian, ya, bagaimana kalian menjawab, bagaimana kalian bertanya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan kalian, ya, menilai keterampilan berarti nanti itu sudah sampai bagaimana cara kalian menentukan atau
mengerjakan puisi kalian ya sampai dengan ke tahap presentasi. Ya. Sekarang silakan perhatikan layar ya semuanya. Silakan perhatikan layar. Di sini ada contoh puisi. Ya, ada contoh puisi yang berjudul tentang kemiskinan. Sekarang saya tanya kepada kalian. Kita akan mempelajari ya, akan menulis puisi kan tentang 3 tema. Tema yang pertama adalah perjuangan, tema yang kedua adalah lingkungan hidup, dan tema yang ketiga adalah kondisi sosial. Kira-kira puisi yang Pak Guru tampilkan ini adalah puisi apa? Kondisi sosial. Angkat tangan, siapa yang kondisi sosial? Lingkungan hidup sama perjuangan. Kira-kira ini puisi tentang apa? Temanya apa? Sosial. Lingkungan hidup atau kondisi sosial? Anda dengar, lingkungan hidup atau kondisi sosial? Kondisi sosial. Kondisi sosial itu misalnya kemiskinan, kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan. Ya, contohnya ini puisi kemiskinan. Ya, siapa yang bisa membacakan? Ada yang bisa membacakan? Nanti dapat nilai. Siapa yang bisa baca puisi? Ayo, Saron, silakan maju. Saron juara berapa? Juara 1. Kalau anda bisa baca puisi nanti turun juaranya. Ya. Nanti turun nilai bahasanya. Ayo sini. Marilah kita sambut teman kalian ya akan membacakan puisi. Perhatikan ya. Hah? Bagaimana kemampuan kamu membaca puisi? Sambil hadap temanmu. Gitu. Begitu. Jangan lihat. Ya. Ayo. Keras. Secerca. Stop. Kembali. Tepuk tangan untuk seperti membaca koran. Sekarang saya mau yang laki. Kamu. Ya. Imam, coba pernah kamu baca puisi saat SD? Pernah? Coba saya mau melihat. Bisa kamu baca puisi? Jangan ketawa. Astagfirullah. Ayo lanjut. Ayo Imamel. Jadi cara tangan. Ternyata ilmunya imam itu lebih besar daripada laptop ini. Sampai laptop mati. Ayo, silakan. Sambil lihat temanmu. Coba. Kembali. Terima kasih atas pembacaan undang-undangnya ya. Seperti membaca undang-undang. Ya, jadi belum ada yang bisa membaca sampai menusuk ke hati Pak Guru. Kalau sudah sampai menusuk hati saya, berarti dia sudah bisa membaca Jadi ini adalah puisi tentang temanya tentang kondisi sosial ya. Salah satunya judulnya adalah kemiskinan.
Agar kalian lebih paham, nanti saya akan memberikan tema, nanti kalian akan kerjakan. Agar kalian lebih paham lagi, Pak Guru akan menjelaskan langkah-langkah terlebih dahulu untuk menulis puisi. Ya, langkah-langkah menulis puisi. Silakan diperhatikan di. Nah, langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama adalah memilih tema dan judul. Nah, memilih tema dan judul. Pilih temanya terlebih dahulu, baru nanti kalian akan memilih judul. Contoh, tema tentang lingkungan hidup. Kemudian silakan coba satu orang, kira-kira judulnya apa yang cocok dengan tema itu? Apa? Indahnya alam ini. Bagus. Hah? Indahnya alam negeri ini. Itu kamu lihat di buku atau menurut pikiranmu? Hah? Oh iya. Ayo Mulyadi, kira-kira lingkungan hidup apa? Coba. Apa Mulyadi? Lingkungan hidup. Alam apa? 1, 2, 3, 4, 5. Tes. Waktu habis. Ayo, silakan Kenap. Apa? Kira-kira? Kondisi apa namanya? Lingkungan hidup. Judulnya kira-kira yang cocok. Apa? Masa cuma Yasmin yang tahu? Sungai ku jernih. Tapi ada sermong. Sungaiku tercemar oleh gelondong. Kan ada gelondong di kampungmu kan? Ada pernah lihat? Kan itu kan sungainya tercemar itu, jadi bisa kamu buatkan puisi. Oh, gelondongku. Kau telah mencemari sungai desa Sermong. Ya, ya jadi begitu ya. Kalian tentukan tema, kemudian baru tentukan judulnya terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Menentukan kata kunci. Sekarang kalian sudah menentukan tema, kemudian menentukan judul. Kira-kira seperti tadi, temanya lingkungan sosial, kondisi sosial. Kemudian judulnya kemiskinan. Kira-kira kata kunci dari kemiskinan itu apa? Apa kata kunci? Kata kuncinya apa? Hah? Ekonomi. Apalagi? Hah? Makanan kurang, kesusahan, ya, kurang gizi, bisa seperti itu. Misalnya, kamu buat kata kuncinya tentang kemiskinan, ekonomi. Nah, ekonomi itu nanti kamu rangkai menjadi sebuah kata, ya, atau lari. Misalnya, ekonomi yang tidak stabil membuat daerahku terpuruk. Jadi ketika kalian menentukan kata kunci, nanti tinggal kalian kembangkan. Ya, paham ya? Paham? Saya nggak dengar, paham? Saya nggak dengar. Nggak dengar. Ini baru dengar sekitar 75%, ya, belum 100%, ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah menggunakan diksi dan gaya bahasa. Siapa yang tahu apa pengertian diksi?
Yang tahu? Diksi itu adalah pemilihan kata. Ya, bagaimana kalian memilih kata itu supaya menarik? Misalnya, mati mana yang lebih menarik dengan gugur? Sakit, ya apa? Cantik dengan molek. Ganteng, tampan, mana yang lebih menarik? Kemudian menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah bagaimana kalian memilih ya majas yang sesuai dengan situasi. Misalnya ketika kalian berada di pantai, kalian menulis puisi tentang pantai, tentu nanti itu akan berkaitan dengan puisi dengan apa? Dengan majas personifikasi. Misalnya ombak berkejaran di pinggir pantai. Ya. Jadi buatlah sedemikian rupa agar puisi yang kalian buat itu menarik. Ya. Kemudian selanjutnya memiliki kemampuan imajinasi. Ya. Untuk mengaktifkan imajinasi, kalian harus ya ada misalnya yang apabila ingin inspirasi atau imajinasi, dia pergi ke pantai dulu, atau dia menyendiri dulu baru keluar imajinasinya, atau bahkan ada yang di tempat ramai baru dia keluar imajinasinya, tergantung orang. Kalau dia misalnya ingin buat puisi, dia pergi ke pantai, baru dia keluar imajinasinya. Dia lihat air laut, ya. Apa? Ngantuk? Hah? Ngantuk? Ada yang ngantuk? Muhammad Suri? Ngantuk kamu? Pak Suri, ya. Saya kira Muhammad Suri, ternyata Farhan Abbas, ya. Mau jadi Farhan Abbas kamu? Nah, Farhan Abbas itu adalah pengacara hebat di Jakarta. Nah, mudah-mudahan kamu bisa jadi Farhan Abbas. Nah, langkah yang kelima apa? Mengembangkan puisi, ya. Setelah 4 langkah yang awal tadi, baru kalian akan mengembangkan puisinya menjadi lebih banyak, ya, lebih lebih menarik. Contohnya, misalnya kalian sudah dapat judul, tema dan lain sebagainya, baru kalian kembangkan menjadi puisi yang lengkap. Ya, sudah pernah buat puisi? Udah. Kapan? Hah? SD belum pernah? Kelas 7 pernah? Pernah. Ya. Jadi sekarang kalian akan menuliskan puisi hasil karyanya, dan puisi itu akan saya nilai menjadi nilai di mana akan diakumulasi menjadi nilai semester kalian besok. Ya. Ini pembelajaran di bab berapa ini? Bab 4 ya. Dan hasil karya kalian itu akan saya nilai dan akan menjadi akumulasi ketika pas ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian kelompok. Kelompoknya ya 4 saja kelompok, terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nanti kalian akan dibagikan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Kemudian di dalam lembar kerja peserta didik itu ada tema, ada gambar tema, nanti kalian pilih. Baru kalian akan menulis puisinya. Pilih dulu temanya, pilih judul dan lain sebagainya.
baru kalian akan menulis puisi. Ya, paham? Paham atau tidak? Saya tidak dengar. Belum dengar. Paham atau tidak? Silakan dibentuk kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan mejanya diatur sesuai dengan kelompoknya. Ayo, atur mejanya. Diatur mejanya, diatur mejanya. Diatur mejanya. Silakan duduk. Nah, ini kelompok 2, kelompok 3 ini. Bukan ini. Agar nanti kan kalian akan presentasi, ya. Jadi satu orang atau dua orang yang akan presentasi ke sudah ya? Sudah? Nah, kalau sudah, silakan diam. Nah, Pak Guru akan bagikan LKPD, ya. Di dalam ini ada soal, kemudian ada apa namanya? Tema sesuai dengan gambar. Nanti kalian pilih salah satu. Misalnya kelompok ini mau pilih apa? Silakan. Ya, ini mau pilih apa? Silakan. Kemudian puisinya kalian akan buat masing-masing, ya, masing-masing orang. Walaupun dengan kelompok kalian kan sudah kerjasama. Bagaimana ini? Tetapi puisinya tetap kalian buat sendiri, ya, ya bisa beda. Kemudian nanti ada 2 orang atau 3 orang yang akan mewakili kelompok kalian untuk presentasi. Dan terakhir, puisi kalian akan kalian kumpulkan, ya, dan akan menjadi nilai. Ya, semua dikerjakan. Nah, ayo silakan dikerjakan. Sebelum itu kita akan sepakati terlebih dahulu kira-kira berapa lama kalian akan mengerjakan puisi ini, ya. Kalau 20 menit cukup? 20 menit, 25 menit, ya cukup itu, ya. Jadi puisinya tidak terlalu banyak, sekitar 3 sampai 4 bait, ya. 3 sampai 4 bait. Ya, ya, kalau beda, ya. Ya, misalnya kelompok ini temanya apa? Kelompok ini temanya apa? Ya, kelompok 1 temanya misalnya apa? Ambil. Kelompok 2 temanya apa? Ya, puisinya bisa beda.
namanya apa? Lingkungan hidup ini perjuangan. Ini lingkungan hidup. Ini apa temanya bukan mengambil? Perjuangan. Ya silakan. Kembali ke tempatnya. Ya, pakai kertas ya yang sudah disediakan. Ini yang asli ini saya ambil. Pakai kertas. Kertas di sini kan ada bedanya. Pakai kertas gitu. Silakan. Pakai kertas. Saya minta ya. Silakan dituliskan isinya. Ya, waktunya 25 menit. Nanti akan kalian presentasikan, kemudian dikumpulkan. Ya, ada juga terpendek dengan fokus kerja. Ini isinya ditulis masing-masing karena nilainya masing-masing. Siapa ada kertas? Apanya? Temanya sama. Isinya juga bisa beda. Ya, itu. Ya, ini kan buat isi sebenarnya itu. Misalnya kayak tadi ini tema tentang kondisi sosial, maka saya akan mencari judul tentang kemiskinan, baru buat visinya, nanti kumpulkan di situ. Ya. Ya, bisa cepat. Ya. Ayo silakan. Ya. Baik, tas. Ayo buat visi. Ayo buat visinya. Silakan. Pak Guru akan melihat keaktifan kalian ya, bagaimana kalian menulis, bagaimana kalian komunikasi dengan temannya. Silakan buat visinya semenarik mungkin. Jangan dicontek ya. Jangan melihat puisi yang sudah ada, tapi puisi kalian sendiri. Ya. Ya, cepat. Cepat. Mana puisinya cepat. Nih, contohnya misal ini perjuangan. Kamu mau tulis apa tentang perjuangan? Ya. Misalnya kemerdekaan. Silakan. Ini perjuangan nih, apa nih kira-kira nih? Contohnya misalnya masalah kemerdekaan. Buat semenarik mungkin. Kayak sampai ini, kayak salon.
Boleh sama Pak? Boleh. Ya, silakan. Bisa buat dengan kalimat sendiri juga bisa. Ya, mana? Tidak? Silakan. Buat satu lari dulu, satu bait dulu. Nah, misalnya tentang kemerdekaan, tentang perjuangan ayah bisa. Ya, perjuangan itu bisa. Perjuangan ayah, perjuangan ibu kalian melahirkan bisa. Ya. Boleh sama? Boleh sama, tapi beda. Boleh sama tapi beda. Masa kamu mau kayak gini? Hah? Boleh. Wahai tangan medis, isi satu bait biasanya 3, biasanya 4, tergantung ya. Jadi bait. Jadi bait itu terdiri dari berapa bab? Perjuangan ayah boleh, perjuangan ibu boleh. Ya, jadi perjuangan itu tidak mesti harus perang ya. Perjuangan melawan kemiskinan boleh. Atau ini kan hari guru. Nah, perjuangan guru itu bagaimana? Bisa. Atau misalnya kondisi sosial, kemudian kondisi sosial kemiskinan dan lain sebagainya, bagaimana buat? Ayo mana satu-satu nih, belum ada. Sekarang bisa kita lihat bagaimana yang sering menulis ya. Kalau ada yang bisa banyak puisinya berarti dia sering menulis, sering membaca. Kalau kosong berarti tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, imajinasinya belum ada. Tidak pernah buat puisi nggak? Pernah kan? Oh guruku, kau adalah inspirasi bagiku. Kau berjuang melawan kebodohan. Nah, kan bisa itu, sudah jadi puisi itu. Tinggal tulis saja. Ayo, cepat. Ya, Pak Guru akan nilai ini. Biar cepat kalian lihat. Nanti silakan kalian siapkan siapa moderatornya, siapa yang akan membacakan puisinya, ya.
Silakan, waktunya tinggal 10 menit. Nah. Waktunya tinggal 5 menit. Ya. Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan visinya. Sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Sudah ya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 4 sudah? Waktunya sudah habis. Ya. Sekarang 2 orang mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi, ya. Untuk mewakili kelompoknya membacakan puisi sesuai dengan tema yang telah dibuat, ya. Ayo. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Ayo maju. Cepat. Cepat. Sini. Ayo.
Bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang saja baca. Ayo. Ayo. Perhatikan teman-temannya ya. Ayo. Keras. Yang berjudul Alamku Indonesia. Alamku Indonesia, alam yang penuh bahagia, sawah dan ladang luas berwarna, bagaikan permadani gemeteran, bermacam-macam bunga bermekaran, hawanya sangat menyehatkan, hatiku ingin menari, bagaikan burung yang Gelombang laut mengajak pantai, kebalaan menentukan kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Sekarang kelompok 2 silakan maju membacakan puisinya. Ayo. Silakan kelompok 2. Ayo. Kelompok 3. 4. Karim. Belikan baca. Baca biasa, baca yang biasa. Bapak cakap. Temanya tentang apa? Semangat nih. Asik. Diam ya, dengarkan puisi temannya. Diam, jangan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Kelompok 3. Keras bacanya ya biar teman-temannya juga mendengarkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Serofian tidak akan menghentikan puisi yang berjudul Lingkungan yang Asri. Burung terdengar merdu, menandakan adanya hari baru. Indahnya alam ini membuat sesuatu seperti dunia hanya untuk diri. Kupejamkan mataku sejenak, merentangkan tanganku sejenak, sejuk, senang, tenang kurasa, membuatku seperti melayang kegirangan. Wahai pencipta alam, kandungan sulit untuk kupendam dari siang hingga malam. Pesonanya tak pernah padam. Dengan air yang berlama di pegunungan, tumbuhan yang menari-nari di pegunungan, begitu indah rasanya, bagaikan indahnya taman di sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Kelompok 4. Ayo.
Silakan baca ya. Pengawas. Ya Papa. Boleh cuma aja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulangi terbangun di pagi hari, membuka jendela sinar surya, tampan kedua mata, aku tersenyum mencium harum bunga. Melihat kiri dan kanan, jauh dan dekat terlihat anugerah Tuhan yang melekat pada lingkungan yang indah. Baca ya. Aku semakin bersemangat menjajali hari ini, mengejar dekat kehidupanku. Indah dan aku kejar, tak ada lagi yang mampu menghambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu adalah presentasi dari semua kelompok. Setelah saya melihat presentasinya masih banyak yang malu-malu. Ya, saya maunya kalian itu membacakan puisi dengan semangat, dengan suara yang lantang. Tapi masih banyak yang malu-malu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, harus bagaimana puisi itu sampai kepada pembaca. Ya, puisi itu harus sampai ke dalam hati pendengar. Ya, paham? Paham? Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sekarang, ya, setelah pembelajaran, Pak Guru ingin menanyakan kepada kalian, kira-kira setelah pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan kira-kira ada berapa langkah-langkah menulis puisi? Ada 5. Ada 5. Ya. Yang pertama menentukan tema. Yang kedua apa? Menentukan kata kunci. Kemudian yang ketiga menentukan diksi atau gaya bahasa. Keempat apa? Keempat, ayo. 5 mengembangkan imajinasi. Yang kelima baru mengembangkan gagasan. Ya, jadi seperti itu cara ya menulis puisi langkah, menulis puisi. Semoga dengan kalian mendapatkan ya pembelajaran ini, kalian lebih paham bagaimana cara menulis puisi. Ya. Kemudian semoga dengan penulisan puisi ini kalian bisa terus mengembangkan bakat kalian ya. Terus tulis puisi, kemudian taruh di Facebook atau taruh di media sosial lainnya agar kalian terbiasa menulis puisi. Ya, imajinasi kalian terus berkembang. Kemudian karya juga kalian sudah mulai produktif. Ya. Jadi sekarang tibalah di penghujung pembelajaran. Sebelum saya menutup, silakan kalian pelajari minggu depan ya. Karena ini adalah materi terakhir untuk puisi. Minggu depan silakan kalian pelajari tentang teks eksplanasi. Ya, kita masuk ke bab 5 tentang teks eksplanasi. Ya, sekarang karena jam kita sudah selesai, silakan satu orang memimpin doa, tidak perlu dirapikan mejanya. Nanti setelah kita berdoa baru dirapikan. Silakan satu orang memimpin temannya untuk berdoa. Pegang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dari mati, baik. Ya, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.